Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Semoga hari ini semuanya selalu sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali kita hari ini dalam kegiatan untuk kembali membahas soal-soal dari ujian kompetensi bidan. 10 soal kita akan bahas bersama pada kesempatan kali ini, yaitu untuk topik BBL dan neonatus. Baik, langsung saja kita ke soal pertama. Soal pertama, seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil, usia 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan berat badan 300 gram, panjang badan 49 cm, tidak ditemukan kelainan kongenital, suhu 37 derajat Celcius. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya, mulut bayi mengikuti arah jari. Pertanyaannya, jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? A. Rooting, B. Grasping, C. Babinski, D. Sucking, dan E. Moro. Kita lihat bahwa tindakan pemeriksaan yang dilakukan pada bayi tersebut yaitu dengan cara menyentuh bagian pipi yang hasilnya adalah bayi mengikuti arah jari, itu adalah refleks Moro, yaitu refleks yang terjadi ketika pipi bayi diusap atau dibelai atau disentuh bagian pinggir mulutnya. Sebagai respons, bayi itu memalingkan kepalanya ke arah benda yang menyentuhnya dalam upaya menemukan sesuatu yang dapat dihisap. Ya, refleks menghisap dan mencari menghilang setelah bayi berusia 3 hingga 4 bulan. Sehingga jawaban yang tepat pada kasus tersebut itu adalah A. Rooting. Oke, baik kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Seorang bayi laki-laki, anak kedua baru dilahirkan 6 jam yang lalu di rumah sakit secara spontan. Riwayat kelahiran, bayi bernafas spontan, usia gestasi 40 minggu. Inisiasi menyusui dininya berhasil. Bayi sudah BAK 1 kali, panjang badan 48 cm, berat badan 2.600 gram, telah diberikan suntikan vitamin K1. Pertanyaan, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memandikan, B. Melanjutkan IMD, C. Memfasilitasi rooming in, D. Melakukan pencatatan surat keterangan lahir, atau E. Memberikan suntikan hepatitis B0. Kita lihat bahwa kondisi bayi IMD-nya sudah berhasil, jadi tidak perlu melanjutkan IMD. Kemudian yang lainnya normal. Memfasilitasi rooming in itu bukan asuhan, ya. Maksudnya masih sudah dilakukan. Kemudian melakukan pencatatan surat keterangan lahir tidak harus sekarang. Nah, yang paling tepat pada kasus tersebut yang bisa dilakukan sekarang itu adalah memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Ya, karena vaksin hepatitis B0 pada bayi baru lahir sangat penting untuk diberikan sebelum pulang dari rumah sakit dan terbaik itu dalam waktu kurang dari 12 jam setelah lahir, bukan 1 jam setelah lahir. Hal ini untuk mencegah penularan hepatitis B pada bayi, baik dari ibu maupun dari teman dan anggota keluarga yang lain yang tidak mengetahui apakah mereka terinfeksi hepatitis B atau tidak. Dan kontraindikasinya itu adalah demam tinggi atau mengalami infeksi. Sedangkan pada kasus tersebut tidak kita temukan itu. Sehingga asuhan yang paling tepat itu adalah memberikan suntikan imunisasi hepatitis B0. Oke, baik, soal ketiga. Seorang bayi perempuan baru lahir di bidan praktek mandiri. Riwayat kelahiran anak pertama usia gestasi 38 minggu, kala duanya lama. Hasil pemeriksaan bayi lahir tidak segera menangis,
kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tonus otot lemas, diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Gangguan fungsi motorik. B. Masalah vaskularisasi. C. Kelainan jantung. D. Asfiksia. E. Apnu. Kita lihat bahwa pada kondisi tersebut kita menemukan data fokus yang menjadikan suatu masalah, yaitu bayi lahir tidak segera menangis, kulit jari-jari ekstremitas kebiruan, tonus otot lemas. Itu mengarah kepada tanda gejala dari asfiksia, yaitu keadaan di mana bayi baru lahir itu tidak bisa bernafas secara spontan dan teratur, ditandai dengan bayi tidak segera menangis. Kemudian riwayat gawat janin sebelum lahir, di sini ada kala 2 lama, ya. Sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut itu adalah D, asfiksia. Oke, soal nomor 4. Seorang bayi perempuan usia 3 hari dibawa ibunya ke BPM untuk kontrol. Hasil anamnesis, bayi malas menyusu. BAB dan PAK lancar. Hasil pemeriksaan tampak kuning pada muka, leher, sampai ke pusat. Ya, frekuensi jantung 110 kali per menit, pernapasan 40 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Ikterus fisiologis. B. Jaundice patologis. C. Bayi normal. D. Kan iterus atau E. Letargi. Kita lihat bahwa tanda gejala yang kita temukan pada bayi tersebut mengarah ke tanda gejala ikterus fisiologis, yaitu bisa berubah letargi atau malas, bayi tampak malas menyusu, kemudian bagian mata tampak kuning, ya, kita temukan di sini tampak kekuningan pada muka, kemudian leher, ya, sampai ke pusat, ya, kemudian bayi malas menyusu. Ya. Ini pasien ini mengarah ke tanda gejala dari ikteris fisiologis, sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut adalah A, ikterus fisiologis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang balita umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret yang belum sembuh selama 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, balita masih mau minum dan makan, BAB 3-4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum dan makan biasa, hasil pemeriksaan kesadarannya kompos mentis, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 3-4 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Disentri. B. Diare persisten. C. Diare tanpa dehidrasi. D. Diare dengan dehidrasi berat. E. Diare dengan dehidrasi sedang. Kita lihat data fokusnya apa yang kita bisa kumpulkan, yaitu bahwa mengeluh mencret yang belum sembuh sejak 2 minggu yang lalu. Kemudian balita masih mau makan minum biasa, ya. Kemudian tidak ada darah dalam tinja, ya. Kemudian mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Sehingga ini ada tanda-tanda diare yang berlangsung lama, tetapi tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Dan tidak ada tanda disentri. Disentri tidak, karena tidak ada darah dalam ginjal. Ya. Kemudian karena ini diarenya sudah berlangsung lama, yaitu sejak 2 minggu yang lalu, itu mengarah ke diare persisten, yaitu diare yang terjadi lebih dari 14 hari. Ya. Dan ini tidak ada dehidrasi. Ya, tidak ada dehidrasi. Maka jawaban yang tepat adalah B, diare persisten. Oke. Soal nomor 6. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi belum bisa berjalan. Hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 9, panjang badan 75 cm, suhu 36,7 derajat Celcius, pernafasan 32 kali per menit. Hasil jawaban iya pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 7.
Kesimpulan tumbuh kembang apakah yang tepat pada kasus tersebut? Pertumbuhan normal dan perkembangannya menyimpang. B, pertumbuhan normal dan perkembangannya meragukan. C, pertumbuhan kurang dan perkembangan meragukan. D, pertumbuhan dan perkembangan tidak normal. E, pertumbuhan dan perkembangan sesuai usia. Kita lihat pembahasannya bahwa pada usia bayi usia 1 tahun, berat badan dan panjang badan pada kasus tersebut masuk kategori normal sesuai dengan pertumbuhannya. Nah, kemudian data fokusnya adalah jawaban iya pada KPSP berjumlah 7. Ya, hasil jawaban iya pada KPSP 7 sampai 8 itu menunjukkan perkembangan anak meragukan. Ya, sedangkan apabila jawaban iya-nya 6 atau kurang, maka kemungkinan ada penyimpangan. Perkembangan anak sesuai dengan tahapan perkembangan apabila jawabannya iya 9 sampai 10. Nah, berarti kita lihat pertumbuhan anak tersebut normal karena berat badan dan panjang badannya normal sesuai usia. Tetapi perkembangannya marah bukan. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Pertumbuhan normal dan perkembangannya merah bukan. Oke. Soal nomor 7. Seorang bayi laki-laki umur 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan, kesadaran kompos mentis, berat badan 10,5 kg, panjang badan 84 cm, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. Hasil jawaban yang iya pada kuesioner kelas screening perkembangan berjumlah 8. Pertanyaan, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Atau E. Konsultasi dengan ahli gizi. Kita lihat bahwa pada kasus tersebut, pertumbuhan anak pada kasus tersebut normal. Sehingga tidak diperlukan konsultasi dengan ahli gizi. Berat badannya normal, panjang badannya normal, ya. Untuk pertumbuhannya normal. Sehingga tidak perlu konsultasi ke ahli gizi. Kemudian dengan jumlah jawaban iya pada KPSP itu 8, menunjukkan perkembangan yang meragukan. Ya. Sehingga membutuhkan stimulasi lebih sering dan intensif pada jawaban tidak selama 2 minggu. Setelah itu dilakukan penilaian ulang. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah D. Evaluasi KPSP 2 minggu kemudian. Oke. Soal nomor 8. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, BAB 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam ginjal, minum banyak, hasil pemeriksaan, kesadaran kompos mentis, berat badan 8,5 kg, panjang badan 74 cm, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 36 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Pertanyaan, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian zinc selama 1 minggu. B. Pemberian teh manis. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian oralit. Kita lihat. Kondisi pada kasus tersebut menunjukkan 2 tanda diare dengan tanda dehidrasi sedang, yaitu apa? Bayi rewel dan minum banyak. Ya, bayinya rewel, bayinya rewel, kemudian minum banyak. Itu tanda dari dehidrasi sedang. Pemberian oralit setiap kali menstruat selain melanjutkan pemberian ASI, penting dilakukan untuk dehidrasi atau mencegah dehidrasi menjadi lebih parah. Jawabannya adalah E. Kenapa? Kalau untuk pemberian zinc selama 10 hari berturut-turut, itu diperlukan juga selama 10 hari berturut-turut. Tapi kan ini sekarang yang paling tepat. Kemudian untuk pemberian teh manis atau jus tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan hipernatremi. Ya, ini tidak perlu. Kemudian untuk antipiretik diperlukan jika suhunya lebih dari
38,5 derajat Celcius, sedangkan ini suhunya masih aman, 37,5, sehingga tidak perlu. Kemudian untuk pemberian antibiotik itu memerlukan kolaborasi dan biasanya atas indikasi adanya infeksi, misalkan disentri atau kolera. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah asuhannya adalah pemberian ORAL. Oke. Baik, selanjutnya nomor 9. Seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, tidak ada batuk pilek, menyusu kuat. Hasil pemeriksaan berat badan 8,5 kilogram, panjang badan 75 cm, suhu 37,8 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. Tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala, dan leher, mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Pertanyaan, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian salep mata. B. Rujuk ke rumah sakit. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian vitamin A. Kita lihat bahwa kasus tersebut menunjukkan gejala campak tetapi tidak ada komplikasi, yaitu kita lihat tampak merah, ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala, leher. Ya, kemudian mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Nah, rencana asuhan yang paling tepat itu adalah dengan pemberian vitamin A, single dosis, 1 dosis. Untuk pemberian antipiretik itu dianjurkan jika suhunya sudah 38,5, lebih dari 38,5. Sehingga, ini yang betul pemberian vitamin A ya. Antipiretik tidak diperlukan karena suhunya masih aman. Ya. Kemudian antibiotik harus berdasarkan indikasi, misalkan campak dengan komplikasi berat. Ini tidak ada komplikasi. Ya. Pemberian salep mata itu apabila terjadi kekeruhan pada kornea, sedangkan ini pada mata tidak merah. Sehingga rujuk ke rumah sakit juga tidak ada indikasi untuk dirujuk. Maka jawaban yang tepat itu adalah pemberian vitamin A. E. Oke. Kemudian soal terakhir nomor 10. Seorang bayi laki-laki umur 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan, serta menyusu kuat. Riwayat imunisasi sebelumnya, BCG, polio 1-4, DPT 1-3, hepatitis B 1-3. Hasil pemeriksaan, kesadaran komposmentis, berat badan 7,5 kg, panjang badan 66 cm, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit. Jawaban iya pada KPSP adalah 9. Umur berapakah bayi tersebut dijadwalkan dipantau kembali tumbuh kembangnya? A. 7 bulan, B. 8 bulan, C. 9 bulan, D. 10 bulan, atau E. 11 bulan. Kita lihat bahwa menurut teori, evaluasi perkembangan pada bayi usia 3-24 bulan itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan usia 24-72 bulan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk pertumbuhan evaluasi dilakukan setiap bulan sekali dan dapat dilakukan di posyandu. Sehingga ketika bayi datang dilihat perkembangannya pada usia 6 bulan, maka berikutnya dijadwalkan untuk dipantau kembali tumbuh kembangnya adalah 3 bulan kemudian, yaitu pada usia 9 bulan. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Oke, baik. Itu sudah 10 soal kita bahas bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukses untuk semuanya. Semoga semuanya sukses untuk ujian kompetensi. Terima kasih. Dan apabila channel ini bermanfaat, silakan klik, like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.